I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari tokoh Karl Marx, pemikiran Karl Marx dan juga aliran filsafat realisme modern. Namun yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi dari tokoh Karl Marx. Karl Marx di sini lahir pada 5 Mei 1818 di kerajaan Prusia yang sekarang menjadi negara Jerman. Ayahnya, Heinrich Marx, adalah seorang pengacara yang berasal dari keluarga Yahudi. Marx pertama kalinya belajar di Universitas Bonn dan melanjutkan studinya di Universitas Berlin, yang mana ia terlibat dalam gerakan mahasiswa radikal. Setelah menyelesaikan studinya, Karl Marx menjadi seorang jurnalis dan menulis artikel-artikel politik yang mengkritik pemerintah dan sistem sosial pada saat itu. Ia juga terlibat dalam gerakan sosialis dan komunis di Eropa. Pada tahun 1848, Karl Marx bersama temannya Engels menerbitkan sebuah buku Manifesto Komunis yang menjadi karya paling terkenal dan berpengaruh dalam pemikiran Karl Marx. Karya ini menguraikan pandangan mereka tentang perjuangan kelas, kapitalisme, dan visi mereka tentang masyarakat komunis. Sepanjang hidupnya, Karl Marx menghabiskan banyak waktu untuk meneliti dan menulis tentang ekonomi politik. Karyanya yang paling terkenal adalah Das Kapitalis, yang diterbitkan dalam beberapa volume setelah kematiannya. Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London, negara Inggris. Meskipun sepanjang hidupnya ia tidak melihat terwujudnya revolusi komunis yang ia idamkan, akan tetapi pemikiran dan kontribusinya terus mempengaruhi gerakan sosialis dan komunis di seluruh dunia. Pemikiran Karl Marx mencakup konsep-konsep sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk dasar pemikiran sosialis dan komunis. Ada beberapa karya dari tokoh Karl Marx di sini, diantaranya yang pertama materialisme historis, yang mana dalam buku di sini Marx mengembangkan konsep materialisme historis yang menyatakan bahwa perkembangan sejarah ditentukan oleh pertentangan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Ia berpendapat bahwa struktur ekonomi masyarakat seperti kepemilikan sarana produksi memainkan peran sentral dalam menentukan hubungan sosial dan politik. Jadi maksud dari ini adalah perkembangan sejarah tergantung ada persaingan dari suatu negara tersebut, di mana sesuatu yang dianggap maju di situ mestinya ada sebuah persaingan. Sedangkan yang kedua, perjuangan kelas. Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena perjuangan antara kelas pemilik dalam kurung kapitalis dan kelas pekerja proletar, yang mana lebih dikenal kita adalah kaum buruh. Ia meramalkan bahwa konflik kelas ini akan mencapai puncaknya dalam revolusi politik, di mana pekerja akan menyuarakan kapitalisme dan membentuk masyarakat tanpa kelas. Sedangkan yang ketiga, teori dari Karl Marx di sini alienasi. Karl Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan alienasi, di mana pekerja kehilangan kendali atas hasil kerja mereka dan merasa terasing dari produk kerja mereka. Ia berpendapat bahwa kapitalisme menghambat pengembangan potensi manusia dan menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Nah, jadi di sini alienasi di sini membahas tentang kaum kapitalis dan juga kaum proletar, yang mana kaum proletar berpendapat bahwa penghasilannya dihamparkan oleh kaum kapitalis. Kenapa? Karena di situ kaum kapitalis yang mempunyai suatu produksi ataupun sebagai bos, sedangkan kaum proletar hanya menjadi seorang pekerja. Nah, makanya di situ kaum proletar mengatakan ataupun
menyatakan bahwasanya dia tidak puas dengan hasil yang dia dapatkan dikarenakan ada hambatan yaitu kaum kapitalis. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat realisme modern. Aliran filsafat realisme modern adalah aliran pemikiran yang menekankan eksistensi tujuan dari realitas di luar pemikiran manusia. Realisme modern berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 dengan beberapa tokoh utama seperti René Descartes, John Locke, dan Thomas Reid. Berikut ada beberapa aliran dari filsafat realisme di sini. Yang pertama, objektivitas realitas. Realisme modern menekankan bahwa realitas ada secara objektif dan independen dari pikiran manusia. Realitas dianggap memiliki eksistensi yang nyata dan dapat dipahami melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, pengamatan pengalaman. Realisme modern menganggap pengamatan dan pengalaman sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas. Melalui penggunaan indera dan pengalaman empiris, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang akurat tentang dunia luar. Nah, jadi yang nomor dua di sini adalah sebuah pengalaman ataupun pengetahuan. Seorang manusia akan mengetahui tentang keberadaan dengan cara pengalaman dan juga pengamatan. Sedangkan yang selanjutnya, teori selanjutnya dari filsafat realisme modern di sini, pengetahuan dan kebenaran. Realisme ataupun realitas modern berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman yang akurat. Kebenaran dianggap sebagai korespondensi ataupun hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, antara pemikiran manusia dan kenyataan yang ada di luar pemikiran. Nah, jadi yang nomor 4 di sini hampir berkaitan dengan yang tadi di situ, bahwasanya pengetahuan dapat diperoleh pengamatan dan pengalaman yang akurat, artinya yang masuk akal. Kebenaran dianggap sebagai korespondensi antara pemikiran manusia dan kenyataan yang ada di luar pikiran. Nah, jadi kebenaran di situ bisa dinyatakan kebenaran ataupun bisa diakui oleh masyarakat banyak disebabkan oleh korespondensi. Sedangkan yang kelima di sini yang terakhir, realitas material dan non material. Realisme modern mengakui keberadaan realitas material, benda fisik, dan non material, konsep ide nilai. Realitas materi dianggap sebagai entitas yang nyata dan dapat diamati, sedangkan realitas non materi dianggap sebagai abstraksi yang mempengaruhi realitas. Nah, jadi di sini ada dua poin. Yang pertama, realitas materi, benda fisik, dan juga non material, konsep ide dan nilai. Di sini ada dua poin. Yang pertama, material dan juga non material. Sedangkan yang material di sini benda fisik ataupun sesuatu yang bisa dilihat dari indera, sedangkan non material konsep ataupun ide nilai yang tidak bisa dilihat oleh indera. Jadi yang menjadi pokok permasalahan dari non material di sini, orang gampang tidak percaya dengan non material. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisa dilihat ataupun tidak bisa diraba. Non material di sini bisa dipercayai dengan realita yang nyata ataupun sebuah contoh yang memang masuk akal dengan kejadian tersebut. Maka dari itu, dengan contoh yang real ataupun yang nyata, orang gampang percaya dengan non material di sini. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.